Kalau sahabat sales ini yang berarti yang baru mau mulai menjadi seorang sales gitu ya, bingung gimana caranya gitu, terus mesti ngapain gitu kan, boleh sebagai referensi sahabat sales untuk dibaca-baca berarti. Khususnya untuk sales yang baru, khususnya sales yang mungkin walaupun dia udah senior tapi tidak ngerti ilmu selling, yaitu adalah pakai ilmu, kalau istilah saya ilmu drunken master, kayak orang mabok yang penting jualan gitu loh, nggak tahu teknik apa, yang penting closing atau malah nggak closing, lebih baik baca buku ini. Nah, sahabat sales, kali ini kita mau bahas buku sales lagi nih. Buku sales apa ya? Nah, salah satu buku dari Ian Konyak. Judulnya adalah The Simplest Sales Book. The Simplest Sales Book, dan ini katanya kembali ke fundamental yang hakiki. Nah, fundamental seperti apa ya? Terus katanya buku ini beginner blueprint untuk sales success. Wah, kita langsung aja tanya sama Coach Arif ya. Halo Coach. Hai, halo. Coach, kita mau bahas bukunya Ian Konyak nih hari ini nih. Ya, The Simple Sales Book. Ini kayaknya the simplest, berarti yang paling simple ya, simple dan tersimpel. Sebenarnya gitu. Buku ini tuh buku, kalau menurut saya ya, ini buku sales yang sudah dibahas oleh pakar selling dunia, dibuat lebih sederhana. Oh, oke. Dibuat lebih sederhana supaya buat orang yang malas baca tebel-tebel. Jadi buku ini cuman ngebantu buat orang tahu proses selling. Sebenarnya ini kalau bukunya gak dibuat judulnya The Simplest Technique Selling, mungkin buku ini jadi gak menarik. Gitu ya. Nah, jadi balik lagi, di buku ini cuman ngejelasin konsep-konsep tahap-tahap selling. Jadi tahap yang pertama, seperti yang biasa pada kita umumnya kita tahu, kenapa saya ketawa? Karena selling itu udah tahu jelas awalnya, pasti mindset ya Bu. Nah, di mindset ini dia cuma nekenin bahwa Anda transfer energi supaya orangnya tertarik. Sama seperti ibu tertarik, inget kue. Ya kalau nggak salah kue putu mayang yang ibu, putu mayang apa kue apa yang bolu ada kue kayak klepon atau kayak kue putu? Ya kayak cake. Ya cake yang isinya pandan itu ya klepon, kayak klepon. Nah, itu kan ibu bisa cerita kepada orang lain kue klepon itu betapa enak kue itu. Nah, ini konsepnya sama. Bagaimana ibu mentransfer itu dengan energi, semangat, mentransfer energi bahwa supaya orang yang tadi tidak tertarik menjadi tertarik, gitu loh. Kebanyakan sales gagal di bagian ini, dia tidak bisa mentransfer produk yang kita punya tuh bagus apa enggak, gitu loh Bu. Iya, seakan nggak ada emosinya ya. Kan nggak ada emosinya. Kalau ibu ingat kan hari ini kan kita ada meeting ya, ibu ngerti nggak kan? Kayak orang ketika diajak ngobrol, kemudian saya mentransfer apa yang corporate consulting punya, dan orangnya jadi tertarik. Kayak gitu loh Bu. Tugas kita tuh sebagai sales tuh mentransfer bahkan barangnya istilahnya ya. Transfer yang barang yang gak bagus pun bisa jadi bagus tergantung ibu yang menceritakannya. Iya. Ya, padahal kalau nanti mereka ngeliat cuma gini doang gitu ya. Nah itu yang pertama. Yang kedua adalah prospecting. Prospecting ujung-ujungnya apa Bu? Ya sama lah, telepon ke customer, kontak ke customer via email dan sebagainya. Jadi ini bahasa teknik prospecting. Tapi apakah dibahas secara dalam? Tidak, dia cuma ngasih tahu itu tahapnya. Nah setelah 2, dia masuk ke tahap ketiga Bu. Tahapnya 3 adalah sebenarnya kalau istilah kita adalah menggali kebutuhan. Kalau di konsepnya dia disebut namanya discover. Jadi menemukan apa yang menjadi kendala. Konsep-konsepnya hampir mirip dengan spin selling. Dia cuma hanya nyebut ini apa. Pertama ditanya pertanyaan situasi tentang perusahaan itu sama dengan spin. Spin juga dimulai dari situasi. Apa kabarnya, perusahaan udah berapa lama, berdiri sejak berapa lama dan sebagainya. Itu pertanyaan situasi. Kalau yang kedua adalah problem. Ya sama aja kayak spin kan. Bertanya apa problemnya dan sebagainya. Nah yang ketiga dia langsung mulai dampak. Kalau spin kan enggak ya. Jadi ada SPI kan implikasi dampaknya, tapi dampak negatif. Kalau N dampak positif. Kalau dia nggak, dampaknya apa? Kalau mereka nggak berubah. Nah terakhir dia langsung memberikan solusi. Cuman bedanya itu aja. Ujung-ujungnya dia juga ngajarin tentang teknik bertanya 5W1H Bu. Yang why, what, where, when, how, kayak gitu loh Bu. Jadi kayak konsep sederhana. Jadi dia cuma ngasih tahu seperti itu. Nah setelah sudah membahas tentang menggali kebutuhan, mereka masuk ke tahap berikutnya. Tahap berikutnya adalah connect. Connect itu artinya mereka masih bagaimana setelah kita temukan problem mereka, kita berikan solusinya apa.
Tadi, begini cara ngomongnya gini Bu, sederhananya. Tadi Anda menjelaskan, Anda memberitahu kami Anda punya problem ini. Oleh sebab itu, solusi dari masalah itu adalah ini. Cuma gitu doang. Oh, oke. Secara sederhana. Nah, yang berikutnya adalah bagaimana ngatasi keberatan. Cara ngatasi keberatan juga sederhana. Mereka cara metodenya yang pertama adalah acknowledge. Acknowledge artinya ketika orang ada keberatan, dia cuma mengakui, oh barangnya mahal ya. Oh saya mengerti kok kalau barangnya mahal. Oh saya mengerti kalau Anda belum butuh. Acknowledge kan? Yeah. Kalau di teknik NLP basic kita pakai apa Bu? Pakai yang namanya teknik agreement frame, sama aja. Cuman bahasanya dia adalah acknowledge. Setelah acknowledge kita tanya gitu kan. Setelah sudah kita acknowledge baru ditanya. Tanya itu kayak gini. Sebenarnya yang menjadi masalah apa? Misalnya dia ngomong gini. Oh harganya mahal. Oh saya bisa mengerti kalau Anda bilang harganya mahal. Saya ingin tanya, kalau harganya tidak mahal apakah Anda tertarik? Intinya gitu Bu. Sama kan tekniknya kan? Kalau Anda harganya tidak mahal apakah Anda tertarik? Dia jawab enggak, berarti problemnya bukan itu. Problem yang lain, kita bisa tanya lagi gitu kan ya. Nah yang terakhir adalah bagaimana memberikan solusi dari permasalahan itu. Sama aja sederhana. Ini step-stepnya memang makanya dibilang the simple. Simpel sih, cuma hanya bikin poin-poinnya saja. Kemudian setelah itu dia masuk ke tahap closing. Closing juga teknik-teknik sederhana, pakai teknik yang misalkan pakai teknik atau gitu kan ya. Anda mau beli ini minggu ini atau minggu depan, PO-nya bisa ambil sekarang atau besok, kayak teknik-teknik sederhana. Yang bagian akhir Bu, dia ada yang ditambahkan adalah teknik follow up. Teknik follow up atau teknik bagaimana memperbesar omset berikutnya. Oh berarti setelah closing ya, ada follow up, berarti dia maintain ya. Maintain. Makanya buku ini kalau saya bilang ini buku untuk para beginner sih. Tapi kalau untuk senior, buku ini saya tidak rekomendasikan. Ya. Buku ini hanya untuk orang-orang yang baru istilahnya mungkin baru 6 bulan di dunia penjualan, baru 3 bulan di dunia penjualan. Buku ini cukup membantu. Paling nggak dapat AHA-nya dulu. Iya. Nanti baru masuk ke buku yang lebih dalam. Karena buku-buku yang sebelumnya kita bahas itu banyak yang dalam banget tuh. Kayak yang sebelum kita bahas ini kan Jolt ya. Jolt itu kan salah satu bagian dari tahap buying cycle. Nah, sedangkan yang di tahap ini kan dia bahas semua tuh Bu. Wah, iya. Jadi di poin-poin bagaimana sebagai seorang sales dulu ya. Minimal kayak basic selling lah. Basic selling, teknik ini basic selling banget. Oke, ya. Oke, nah berarti sahabat sales, kalau sahabat sales ini yang berarti yang baru mau mulai menjadi seorang sales gitu ya, bingung gimana caranya gitu, terus mesti ngapain gitu kan, boleh sebagai referensi sahabat sales untuk dibaca-baca berarti. Khususnya untuk sales yang baru, khususnya sales yang mungkin walaupun dia udah senior tapi tidak ngerti ilmu selling, yaitu adalah pakai ilmu, kalau istilah saya ilmu drunken master, kayak orang mabok yang penting jualan gitu loh, nggak tahu teknik apa, yang penting closing atau malah nggak closing, lebih baik baca buku ini. Oh, oke. Nah, sahabat sales dimanapun Anda berada, sampai di sini dulu bincang-bincang kita bahas tentang buku selling. Nah, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, langsung aja dilayangkan di YouTube channel kita supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Sampai jumpa dengan buku-buku selling menarik lainnya yang akan kita bahas di YouTube channel Coach Antonius Arif. Oke, dengan saya Ana Melani. Dengan saya Coach Antonius, saya mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.